Presiden Jokowi menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana dari TNI Angkatan Laut Sabtu 28 September 2024. Brevet kehormatan itu diberikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Selain brevet kehormatan, Presiden Jokowi juga dianugerahi tanda kehormatan Samkarya Nugraha. Prosesi penyematan itu berlangsung di atas KRI Dr. Rajiman Wedjo Diningrat yang berada di Markas Komando Lintas Laut Militer Jakarta Utara. Dalam penyematan itu dihadiri juga oleh beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya ialah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Sebagai informasi, Brevet Hiu Kencana ialah salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan dari TNI Angkatan Laut, khususnya Satuan Kapal Selam. Penghargaan ini hanya diberikan kepada tokoh maupun prajurit yang dianggap telah berjasa dan memberikan perhatian bagi TNI AL. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, baru saja kita melaksanakan acara sekaligus upacara penyematan Brevet Hiu Kencana kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kemudian disambung dengan acara penganugerahan Samkarya Nugraha untuk KRI Nanggala yang tenggelam pada tanggal 21 April tahun 2021. Beliau menyampaikan penghargaan kehormatan kepada seluruh awak KRI Nanggala, dan pada saat yang bersamaan juga setelah upacara beliau berkomunikasi langsung dengan keluarga dari AOBK KRI Nanggala dan yang ada di kapal maupun yang ada di Surabaya secara online ya. Alhamdulillah para keluarga besar dari KRI Nanggala mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Presiden atas semua kemudahan dan bantuan dari Bapak Presiden pada keluarga. Jadi baik perumahan, kemudian material, kemudian spiritual juga, didukung juga pendidikan anak-anak dari prajurit-prajurit KRI Nanggala yang gugur pada tahun 2021. Dan pada saat yang sama kita juga menampilkan sailing pass dan flying pass dari seluruh alutsista TNI Angkatan Laut. Tadi sekitar 55 kapal ya, besar dan kecil, hadir di Teluk Jakarta melaksanakan sailing pass. Kemudian ada 25 pesawat udara dari TNI Angkatan Laut juga yang terlibat, dan ini menampilkan juga kehadiran dari pasukan-pasukan khusus yang diterjunkan baik dari Kopaska maupun dari Taifib Marinir. Kemudian juga pelaksanaannya dilakukan langsung di laut dengan menggunakan alutsista buatan dalam negeri. Mungkin 70% dari alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut adalah buatan dari dalam negeri sendiri, karya dari anak-anak bangsa. Kemudian tidak kalah juga dihadirkan juga unsur-unsur maritim yang terlibat dalam sailing pass. Ada dari Bakamla, ada dari KKP, ada dari Basarnas, dari Pol Air, kemudian dari para nelayan, dari Bea Cukai. Nelayan-nelayan juga sangat antusias mengikuti sailing pass dan mengucapkan terima kasih. Juga kita menghadirkan masyarakat yang diikutkan di LPD ya, di KRI Wahidin dan di KRI Banda Aceh. Masyarakat sejumlah 500 lebih ikut on board di KRI Banda Aceh dan di KRI Wahidin dan melambaikan tangan kepada Bapak Presiden, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Dan dalam hal ini juga acara ini dihadiri juga oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan para menteri lainnya ya, ada Menteri KKP, Mensesnek, Menko Polhukam, Menteri ATR, dan beberapa menteri lainnya, termasuk dari Kabakamla juga hadir, dari KPLP juga hadir, dan dari unsur-unsur maritim juga kita libatkan.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi sebenarnya arahan dari Bapak Presiden selalu mengutamakan pembuatan kapal-kapal itu di dalam negeri. Nah, untuk kapal selam memang direncanakan oleh Bapak Menhan adalah pengadaan dari Prancis ya. Tapi nanti akan dikerjasamakan dengan galangan dalam negeri yaitu PT PAL. Jadi akan ada joint venture antara Naval Group dengan PT PAL untuk membangun kapal selam kelas Korpen. Dan kelas Korpennya ini yang sudah evolve, yang terbaru, ya, yang paling keluaran terakhir, yang sudah cukup canggih dari segi pendorongan maupun dari persenjataan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kapal selam. Ada lagi kapal selam khususnya kepada KRI Nanggala yang gugur ya, karena penghargaan dari negara untuk perjuangan dan pengabdian dari KRI Nanggala yang dari mulai dibangun tahun 81 sampai dengan 2021 telah beroperasi menjaga kedaulatan dan keamanan dari negara perairan negara Indonesia ini. Sebenarnya rencananya penyematan ini memang utamanya adalah pada Presiden Insinyur Joko Widodo karena beliau sudah banyak sekali membantu TNI, khususnya TNI Angkatan Laut dan khususnya Satuan Kapal Selam dalam meningkatkan dan membangun kekuatan dari armada kapal selam itu sendiri. Ya, di zaman beliau inilah dibantu oleh menterinya beliau yaitu Bapak Menhan, Bapak Presiden terpilih juga untuk mengadakan kembali kapal selam, meningkatkan kekuatan armada kapal selam di negara ini. Makanya disematkan Brigade Kehormatan Hiu Kencana. Tapi penyematan Brigade Kehormatan Hiu Kencana ini memang dari sejarahnya selalu diberikan pada hampir seluruh presiden Indonesia ya. Dari Presiden Soeharto, zaman Trikora, kemudian Presiden Soekarno ya awalnya, kemudian Presiden Soeharto, kemudian Presiden Habibie pada saat beliau masih menjadi Menristek juga disematkan, kemudian Ibu Megawati juga, Pak SBY pada saat menjadi Menko Polhukam waktu itu sudah disematkan brigade. Jadi hampir seluruh presiden umumnya disematkan. Bahkan ada Sultan Bolkiah juga, Sultan Hasanah Bolkiah dari Brunei juga sudah pernah disematkan Brigade Kehormatan Hiu Kencana ini. Ya, seperti kan disematkan mungkin nanti akan kita acarakan khusus lagi untuk presiden terpilih Pak Prabowo. Selalu seperti ini, tapi biasanya memang dihadirkan beberapa alutsista yang mengawal kapal selam. Biasanya penyematan brigade dilakukan di kapal selam, tapi bermacam-macam. Ada yang menyelam langsung, ada yang di atas permukaan, ada yang di dermaga. Seperti Presiden Soekarno juga dulu penyematannya di dermaga di Surabaya. Ya, sekaligus diperingati HUT TNI sebenarnya, karena makanya kita hadirkan alutsista-alutsistanya sekaligus untuk memperkuat dari kegiatan hari ulang tahun TNI. Ya. Ya, kita maunya 12 ya. Tapi mungkin bisa lebih dari itu ya. Dan dari presiden terpilih juga sudah menyampaikan kepada saya, beliau ingin perkuat jajaran angkatan laut, khususnya armada kapal selam juga tambah.